Assalamualaikum, halo teman-teman, baik lagi di channel ini. Jadi untuk kali ini saya bakal bahas kembali soal latihan CPNS terkhusus soal TIU. Karena materi ini tuh cukup tricky dan perlu banyak latihan supaya lancar menjawab soal, khususnya deret aritmatika ya teman-teman. Karena pada video ini akan membahas macam-macam bentuk soal deret aritmatika. Oke, langsung aja. Tapi sebelum lanjut, teman-teman mohon support untuk channel ini dengan subscribe dan share agar lebih berkembang dan saya juga makin semangat untuk berbagi video-video latihan berikutnya. Oke, teman-teman, untuk soalan pertama di sini ada penyumlahan deret aritmatika. Nah, dalam penyumlahan deret aritmatika itu teman-teman perlu mengetahui atau menghafal rumus SN, rumus SN ya. Rumus SN, dimana rumus SN itu sendiri adalah N per 2 dikali suku pertama atau U1 ditambah dengan UN atau suku ke N atau suku terakhir. Nah, untuk N ini adalah banyaknya angka atau banyaknya suku dalam deret aritmatika. Nah, teman-teman udah pasti langsung dapat menebak ya teman-teman, dari pola deret seperti ini banyaknya sukunya itu berapa? Yap, 19. Kenapa 19? Ini dapat dilihat dari polanya, dia dimulai dari angka 1, suku pertamanya 1 dan bedanya juga 1. Bedanya 1 itu teman-teman dapat melihat dari suku pertama ke suku berikutnya dan ke suku berikutnya lagi itu bedanya cuma 1 ya kan. Dari 1 ke suku berikutnya adalah 2, kemudian 3, 4 sampai 19. Nah, oleh karena itu N nya adalah suku yang terakhir atau dalam hal ini adalah 19, begitu teman-teman. Jadi kita bisa langsung menuliskan N nya adalah 19 per 2. Nah, suku pertamanya adalah 1 tentu, dan suku ke N atau suku terakhir adalah 19. Nah, ini kita menjumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi 19 tambah 1 itu 20. Nah, kalau seperti ini kita mendahulukan yang 20 bagi 2 teman-teman, karena ini habis dibagi 2 dan menghasilkan angka yang dapat dengan mudah juga kita mengalihkannya dengan 19, yaitu 10 ya kan. Jadi 19 kali 10 tentu hasilnya adalah 190. Nah, jawabannya adalah B. Nah, mudah bukan teman-teman? Jadi untuk soalan ini itu teman-teman tentunya perlu memiliki kemampuan berhitung cepat. Berhitung cepat karena dalam mengerjakan soal CPNS sekali lagi kita dibatasi waktu yang cukup sedikit gitu. Jadi teman-teman perlu menghitung hasil dari operasi matematikanya itu dengan cepat. Nah, berikutnya teman-teman juga harus memahami prioritas dalam operasi matematika. Kenapa ini perlu? Karena ini akan menentukan hasil akhirnya teman-teman. Nah, seperti yang tadi dikerjakan, yang pertama kali dioperasikan adalah yang di dalam kurung tentunya kan. Nah, yang di dalam kurung dulu, kemudian yang pangkat, kemudian kali atau bagi, nah kemudian tambah atau kurang. Nah, itu kan yang perlu dipahami juga teman-teman. Nah, oke, kita ke soal berikutnya. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Ini masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu penyumlahan deret aritmatika. Nah, kita bakal menggunakan rumus yang sama, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung suku pertama ditambah suku ke N. Sama gitu teman-teman kan. Nah, untuk N nya sendiri, nah ini beda dengan sebelumnya. Ini suku pertamanya dimulai dari 2 dan dapat dilihat bedanya itu adalah 2 gitu kan. Nah, kalau seperti itu, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa menggunakan rumus
sederhana untuk mencari n, yaitu suku ke n atau suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi dengan beda ditambah 1. Nah, suku ke n atau suku terakhir adalah 46 dikurang suku pertamanya itu adalah 2, kemudian bedanya adalah 2 tambah 1. Jadi 46 kurang 2 adalah 44 dibagi 2 ditambah 1. 22 ditambah 1 jadi 23. Nah, maka n-nya adalah 23. Nah, artinya teman-teman, kalau misalnya suku pertamanya 2, suku pertama 2 dan bedanya 2, maka n-nya itu teman-teman bisa melihat suku terakhir dan dibagi 2. Jadi suku terakhir dibagi 2 kalau suku pertamanya 2 dan bedanya 2 gitu. Jadi teman-teman bisa langsung menentukan tanpa harus melakukan operasi sepanjang ini. Itu kalau teman-teman masih bingung. Tapi kalau sudah lancar, sudah tertanam di memori teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung menghitungnya secara langsung. Oh, kalau misalnya bedanya 2 dan suku pertamanya 2, berarti n-nya adalah suku terakhir dibagi 2. Jadi 46 bagi 2 adalah 23. Gitu, n sama dengan 23 dibagi 2, suku pertama adalah 2 ditambah suku terakhir 46. Tentunya ini adalah 23 bagi 2, kemudian kita kali dengan 48 karena 2 tambah 46 adalah 48. Dan 23 kita lebih baik mengoperasikan yang 48 bagi 2 terlebih dahulu, yaitu 23 dikali 24. Oke, karena kita tidak bisa menggunakan kalkulator dalam mengerjakan soal CPNS, maka kita harus hitung manual, kecuali kalau teman-teman udah tahu hasilnya 23 ke 24 berapa gitu. Nah, kita hitung manual aja dulu. 23 kali 24 ini 12, terus 2 simpan 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. Jadi jawabannya adalah 552. Oke, jawabannya adalah D gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman ada cara yang lebih singkat teman-teman. Teman-teman dapat melihat pola jawabannya dan melihat sisa perkalian yang ada, yaitu 23 ke 24. Tapi kita tidak melihat semuanya, kita hanya melihat ujung-ujungnya aja, yaitu 3 dan 4. Oke, 3 kali 4 adalah 12. Nah, maka teman-teman melihat opsi ini mana yang jawabannya itu akhirnya adalah 2. Nah, oke, di sini ada D. Hanya satu yang akhirnya 2, yaitu D. Maka teman-teman bisa langsung memilih D tanpa melakukan perhitungan selama ini. Gitu teman-teman. Itu teman-teman juga harus perlu memiliki trik seperti itu teman-teman. Dan semoga ini bisa membantu kalau misalnya teman-teman belum pernah melakukan trik seperti ini. Oke. Kita akan lanjut ke soal berikutnya lagi. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini soalan berikutnya. Ini masih sama soal deret aritmatika atau jumlah deret aritmatika, tapi di sini kelihatan lebih kompleks ya teman-teman, karena suku pertamanya makin jauh dan suku terakhirnya juga makin besar nih teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita harus tetap tenang dan kita kembali ke basic awal. Jika dia mempertanyakan berapa SN, maka kita berapa jumlah sukunya, maka kita tetap menggunakan rumus SN. Jadi rumus SN sama dengan n per 2 suku pertama ditambah suku ke n. Nah, untuk menghitung n-nya, kalau dari saya sendiri agak cukup ragu, jadi saya akan menggunakan rumus n tadi biar makin gacor gitu teman-teman. Nah, tanpa harus menulis ulang rumusnya biar cepat teman-teman, jadi langsung aja kita kurangi 81 kurang 21 dibagi bedanya adalah 3 ya, 3 ditambah 1. Jadi 81 kurang 21 adalah 60 bagi 3 tambah 1. 60 adalah 20 tambah 1, jadi 21. Jadi kita langsung masukkan teman-teman, n sama dengan 21 bagi 2, suku pertama 21 dan suku terakhir adalah 81. Oke, jadi 21 bagi 2 ini adalah 102 ya. 102. Jadi 21 dikali 51. Nah,
dengan cara yang seperti sebelumnya, teman-teman melihat angka terakhir 1 kali 1 1. Nah, di sini ada 3 option yang akhirannya 1. Jadi trik yang tadi kita tidak dapat menerapkannya di soalan ini. Jadi kita coba hitung manual aja dulu. Jadi 1 kali 1 1, 1 kali 2 1 kali 5 2 kali 5. Berarti 1 7 10. Berarti 10 7 1. Oke, jawabannya adalah B. Oke, teman-teman. Saya pikir ini cukup mudah. Yang penting kita tetap tenang dulu dan tetap berfokus ke rumus SN. Berapapun dia mulainya dari angka berapa gitu sampai angka berapa. Teman-teman kalau bingung menentukan N-nya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini dan tetap memiliki pengetahuan tentang prioritas penjumlahan atau prioritas operasi matematika, yang mana yang lebih didahulukan dan yang mana yang dapat membuat operasi matematika kita lebih mudah gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar, atau masih kurang mengerti, nanti akan dibantu. Oke, kita ke soal berikutnya aja. Oke, teman-teman, soalan berikutnya ini adalah soal cerita dan beda dari soal sebelumnya, teman-teman, biar teman-teman makin paham lagi bentuk dari soal-soal deret aritmatika. Nah, oke, langsung aja. Di sini ada diketahui dari suatu deret aritmatika, suku ketiga dan suku ke-8 berturut-turut adalah 15 dan 30. Suku kelima dari deret tersebut adalah, oke. Nah, jadi suku ketiga dan suku ke-8 berturut-turut adalah 15. Jadi suku ketiga adalah 15 dan suku ke-8 adalah 30. Kemudian yang ditanyakan adalah suku kelima. Suku kelima berapa? Nah, dalam deret aritmatika untuk menentukan suatu nilai suku itu bisa menggunakan rumus UN. UN ya, teman-teman. UN sama dengan suku pertama ditambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Nah, dari rumus ini kan yang tidak diketahui adalah suku pertama. N-nya ini kita bisa langsung tahu karena yang ditanyakan adalah suku kelima, maka N-nya sama dengan 5. Dan beda juga tidak diketahui. Nah, oleh karena itu apakah kita akan menggunakan rumus ini? Nah, dalam menjawab soal seperti ini kita boleh tidak menggunakan rumus ini. Ada salah satu cara, yaitu eliminasi, teman-teman. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Jadi kita tulis suku ke-8 sama dengan 30, suku kelima sama dengan suku ketiga suku ketiga sama dengan 15. Oke, ini kita eliminasi, kita kurangkan, teman-teman. Nah, suku 8 dikurang suku ketiga apakah sama dengan suku kelima? Bukan, teman-teman. Jadi suku 8 dikurang suku kelima itu suku 5. Suku ketiga itu adalah 5 beda. Kenapa 5 beda? Karena kan dari suku ketiga ke suku ke-8 itu kan ada bedanya sebanyak 5 kali kan, karena jarak antara atau selisih atau bedanya suku pertama atau suku sebelum ke sesudahnya itu kan bedanya sama. Jadi kalau misalnya dari suku ketiga ke suku 8 itu kan ada 5 kali ya, teman-teman. Ada 5 kali beda. Nah, seperti itu. Nah, kalau 30 kurang 15 ini ya kita tulis 15 aja, karena ya 30 kurang 15 kan 15. Sehingga kita dapat bedanya itu adalah 15 bagi 5 adalah 3, teman-teman. Nah, jadi untuk menghitung suku kelima ini kita bisa lihat dari yang diketahui. Suku kelima ini lebih dekat ke suku ketiga atau suku ke-8. Tentunya suku ketiga ya, teman-teman. Karena suku ketiga itu jaraknya ke suku kelima adalah 2 kali beda. Makanya di sini suku ketiga ditambah 2 kali beda, ya kan, teman-teman? Karena suku ketiga tambah 2 kan suku kelima. Nah, jadi suku ketiga adalah 15. 2 dikali bedanya adalah 3. Jadi 15 tambah 2 kali 3. Tentu kita dahulukan yang 2 kali 3, yaitu 6. Sehingga kita dapat 21. Suku kelima sama dengan 21. C, gitu, teman-teman. Oke, semoga teman-teman dapat mengerti bentuk soal seperti ini.
Nah, oke teman-teman, untuk latihan kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum saya tutup, saya ada challenge satu buat teman-teman. Teman-teman boleh mengerjakan dan kalau berkenan boleh menyampaikan jawabannya di kolom komentar di bawah. Nah, oke. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan pada video ini. Dan jangan lupa tetap support channel ini, semoga dapat berkembang lebih cepat. Dan see you di next video.